Selamat pagi kelas 7A. Terima kasih Anda sudah bisa gabung ke kelas ini melalui Google Meet. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar menggambar benda alam. Nah, terima kasih yang sudah bergabung dan kita akan mulai pertemuan pagi hari ini dengan doa. Minta tolong kepada Dia Ayu untuk membuka pertemuan pagi hari ini dengan doa. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada dia yang sudah membuka pertemuan pagi hari ini dengan doa. Akan saya sapa dulu ya. Nah, di sini ada Sista. Hadir, Pak. Hadir. Daniel. Hadir, Pak. Matias hadir, Neta hadir. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita masih nunggu Adit yang belum gabung saat ini. Bapak ingin menyampaikan protokol kesehatan ya. Jadi walaupun kita itu belajar dari rumah melalui daring, tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi kalau menjaga jarak. Jadi pada pertemuan sebelumnya Anda sudah bisa mengidentifikasi beberapa objek gambar. Ada yang flora, fauna, terus kemudian benda alam. Saya cek dulu, yang pertama adalah peralatan. Sudah, pensil sudah. Kemudian objek, 2 objek itu sudah. Sudah ya? Nah, manfaat pembelajaran ini itu adalah untuk menindaklanjuti pembelajaran berikutnya, di mana setelah pembelajaran menggambar Anda akan melalui pembelajaran ragam hias, kemudian penerapan, dan penerapan itu baik di tekstil maupun di kayu. Jadi ini ada kesinambungan materinya di kelas 7 itu. Nah, oleh sebab itu, sebagai awal dari pembelajaran berikutnya, untuk level-level berikutnya atau materi-materi berikutnya, diawali dengan menggambar flora, fauna, dan benda alam. Oke, share screen dulu. Ini untuk mempermudah kita dalam belajar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah bisa dilihat? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, akan saya putar sebagai stimulusnya. Saya mau bertanya, Ya, silakan, Gio. bagaimana cara mengarsir yang baik, Pak? Oke, akan saya jawab dulu dari Gio. Nah, mengarsir yang baik itu memang ada beberapa jenis ya, sebelum saya mengatakan yang baik. Ada beberapa teknis, artinya ketika kita mengarsir, itu ada yang modelnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Ada yang searah seperti ini. Nah, tidak kelihatan ya, ini seperti ini. Bisa satu arah, atau mungkin 2 arah, vertikal horizontal. Silakan dimulai, Anda bisa menggambar sekarang. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Misalkan kalau membuat botol, disiapkan dulu seperti ini, garis tengah dulu. Lalu kemudian, atau mungkin teko, atau mungkin muk, berarti kita harus menyesuaikan dulu. Mungkin cara termudah seperti ini, kita buat 2 gini. Kita menggunakan ini kalau untuk yang menggambar gelas ya, atau cangkir ya. Maaf mungkin tidak jelas ya. Ada garis pertolongannya.
Udah nafsir. Oh, itu sudah menjadi. Ya. Cara buat bayangannya gimana, Pak? Buat bayangannya gini. Jadi contoh ya, misalkan ini ya, ini kan kardus. Bagian yang terang itu kan bagian sini. Kemudian pada bagian gelap kan yang di bawah. Nah, pada bagian yang gelap ini, arsirannya ya kita tentukan terlebih dahulu tebalnya seberapa. Kalau cahaya dari depan, berarti pada bagian alas di bagian depan ini dia akan terang. Kemungkinan hanya ada satu garis gini toh, garis. Nah, kemudian pada bagian samping, apabila kita lihat dari posisi mata itu berada di sebelah atau diagonal sini. Nanti bisa saja ini akan terlihat arsirannya tipis gitu saja. Memang kalau cahaya dari depan itu yang paling tebal, cahaya yang gelap memang di belakang. Intinya menggambar ini kita melihat objek sesuai dengan realitas, sesuai dengan arah cahaya, sesuai dengan bentuknya, tidak perlu ditambahkan maupun dikurangi. Objeknya kurang satu ya, Matias ya. Kurang satu, nanti mau ditambahkan. Ini cangkir, Pak. Oh, Tapi cangkir. ada piringnya kecil gitu. Presentasi Anda, bahwa objek-objek yang Anda buat ini kebanyakan bentuk silindris ya. Jadi tingkat kesulitannya memang sangat-sangat luar biasa. Mungkin Aditya bisa menunjukkan hasil karya yang sudah dibuat. Masih belum. Masih belum. Belum sama sekali. Ya, belum sama sekali. Belum ya belum. Oh iya. Belum bentuk. Bisa ditunjukkan dulu, Daniel. Tidak apa-apa. Belum selesai pun tidak apa-apa. Silahkan ditunjukkan dulu. Ditunjukkan dulu aja. Nah, coba lihat. Silakan Dan, presentasi Dan. Coba dipresentasikan gambar apa yang kamu buat itu. Botol, Pak. Gambar botol. Terus selain botol apa lagi? Karena di situ kan ada dua objek. Selain botol apa lagi? Yang satu itu apa? Frasker, Pak. Frasker. Berarti karakteristiknya semuanya silindris ya. Iya. Tapi untuk fraskernya belum digambar kelihatannya ya. Iya. Oh iya, nanti bisa dilanjutkan Dan. Siap. Ayo Claudia. Silakan Claudia. Bentar Pak, ada tahu bulat lewat. Tahu bulat. Oke, silakan. Ini Pak. Oh iya. Oke, teman-teman bisa lihat semua ya. Berarti punyanya Claudia ini ada 3 ya, ada 3 objek yang semuanya silindris. Mungkin bisa dijelaskan karakteristik dari objekmu ini bagaimana? Apakah dia memantulkan cahaya, ataukah transparan, ataukah bagaimana? Coba, Claudia. Mantulin cahaya Pak. Mantulin cahaya. Jadi bahan dasarnya apa nih objek-objekmu ini? Apakah dari kaca, ataukah dari keramik, atau dari apa? Kaca. Dari kaca. Oke, terima kasih Claudia. Oke, berarti sudah lengkap 2 objek. Ini botol dan itu botol air mineral dan botol. Oh iya. Betul. Karakteristiknya bagaimana itu, Alusia? Karakteristik dari objekmu itu? Apakah dia memantulkan cahaya atau menyerap atau transparan atau bagaimana? Coba diterangkan. Yang satu transparan, yang satu transparan, yang satu memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi dari keempat karya ini, dari Ausia, dari Geo, Daniel, dan Claudia. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Udah bagus apa pembuatan cahayanya yang punya Asista juga udah sesuai, arsirannya juga sesuai. Itu Pak, gambarnya kita bagus Pak.
proporsinya sama karakteristiknya pas, Pak. Jadi apa yang sudah kamu peroleh selama pembelajaran ini atau dalam kurun waktu kurang lebih 60 menit ini, apa yang bisa kamu bagikan dan menjadi sebuah penegasan bagi teman-teman? Ya, jadi mengerti cara gambar pakai teknik arsis, terus nanti naruh mungkin kalau sayang-sayangnya atau hasilnya, teknik-tekniknya juga jadi lebih mengerti. Selama pembelajaran yang saya dengar ya Pak ya, Kak, saya Iya. itu dapat mengerti prinsip menggambar yang baik, terus alat dan bahan yang digunakan, serta teknik-teknik menggambarnya. Dan kan aku juga dapat mengerti apa itu proporsi yang baik dan mengakhir yang baik juga. Ya, yang perlu diingat di sini adalah dalam menggambar benda alam, ini kenapa Anda diminta untuk menghadirkan objek? Nah, menghadirkan objek ini adalah bentuk pengamatan secara langsung. Yang perlu diingat dalam hal ini adalah satu karakteristiknya. Jadi antara kayu dengan gelas yang dari kaca itu berbeda dengan gelas yang mungkin dari keramik. Terus kemudian efek pencahayaan juga menjadi sangat-sangat penting. Bapak hanya akan melihat dari dua sisi saja atau dua hal. Yang pertama adalah proporsi atau ketepatan ukuran antara objek dengan gambar yang Anda buat. Lalu yang kedua adalah gelap terang. Nah, gelap terang di sini adalah cahaya yang mengenai objek. Arsirannya, kalau kita menentukan arsiran, berarti kita menentukan dulu bagian yang paling gelap itu seberapa tebal arsiran. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, Anda menyelesaikan, silakan diselesaikan gambarnya hari ini. Saya tunggu uploadnya maksimal jam 20 atau jam 8 malam. Dan perlu diingat, karena ini kan masih pandemi ya, jadi protokol kesehatan sangat-sangat penting. Kita bisa menutup pertemuan ini dengan doa. Silakan. Teman-teman dan Bapak, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kelas 7 yang sudah bergabung. Anda sudah menunjukkan antusiasme yang sangat luar biasa. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan, dan perlu diingat bahwa pertemuan minggu depan adalah presentasi karya. Kemudian karya akan saya tunggu uploadnya paling akhir nanti jam 8 malam. Terima kasih kelas 7, salam untuk kedua orang tuamu, dan salam sehat. Selamat siang. Terima kasih. Makasih, Silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.